Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Putra dengan NIM 111242006 akan memaparkan materi mengenai keadilan dalam bisnis dan hak-hak pekerja. Topik ini penting karena hubungan antara perusahaan dan karyawan hanya dapat berjalan baik jika kedua pihak memahami hak dan kewajibannya secara seimbang dan adil. Hak, kewajiban, dan konsep keadilan. Pertama, kita perlu memahami konsep dasar hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita dan bebas kita gunakan, seperti hak berpendapat atau hak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, misalnya mematuhi aturan kampus atau menyelesaikan tugas. Dalam konteks etika, keadilan berarti perlakuan yang seimbang dan tidak berat sebelah. Membagi keadilan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada keadilan komutatif, yaitu perlakuan tanpa melihat jasa atau status seseorang. Yang kedua keadilan distributif, yaitu perlakuan berdasarkan jasa dan kontribusi. Yang ketiga keadilan kodrat alam, yaitu perlakuan sesuai hukum alam bahwa yang baik menerima kebaikan. Yang keempat keadilan konvensional, yaitu keadilan yang mengikuti aturan yang dibuat negara. Yang terakhir adalah keadilan perbaikan, yaitu keadilan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan seseorang. Kemudian menambahkan satu lagi, yaitu keadilan legalitas, yaitu keadilan yang sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan Plato menjelaskan 2 jenis keadilan. Yang pertama keadilan moral, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Dan keadilan prosedural, yaitu keadilan yang ditempuh melalui prosedur yang benar. Kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Dalam praktik bisnis, karyawan memiliki beberapa kewajiban utama. Yang pertama adalah kewajiban ketaatan, yaitu mematuhi arahan atasan kecuali jika perintah tersebut tidak bermoral, tidak untuk kepentingan perusahaan, atau berada di luar tugas yang disepakati. Yang kedua adalah kewajiban konfidensialitas, yaitu menjaga kerahasiaan informasi perusahaan bahkan setelah tidak bekerja lagi. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Yang ketiga adalah kewajiban loyalitas, di mana karyawan harus menghindari konflik kepentingan dan tidak menjalankan kegiatan yang bersaing dengan perusahaan. Dan yang keempat adalah melaporkan kesalahan perusahaan atau dikenal sebagai whistleblowing. Ini bisa dilakukan secara internal melalui jalur organisasi atau secara eksternal jika masalahnya menyangkut kepentingan publik. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum kepada karyawannya. Pertama, perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau latar belakang lain yang tidak relevan dengan pekerjaan. Kedua, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Ini didasari oleh prinsip bahwa pekerja adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan semata alat produksi. Ketiga, perusahaan wajib memberikan gaji yang adil. Secara etis, gaji dianggap adil jika sesuai prestasi. Sementara dalam pandangan sosialistis, gaji harus sesuai kebutuhan pekerja dan keluarganya. Hak-hak karyawan. Selain kewajiban, karyawan juga memiliki hak-hak yang dilindungi undang-undang. Pertama, hak mengembangkan potensi, minat, dan kemampuan, termasuk hak atas perlindungan moral serta martabat manusia. Kedua, hak atas jaminan sosial dan kesehatan seperti jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga, hak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan standar upah minimum dan evaluasi masa kerja. Keempat, hak cuti, istirahat, libur, serta pembatasan jam kerja, termasuk kompensasi lembur dan kesempatan menjalankan ibadah. Yang kelima, hak membentuk serikat pekerja yang menjadi wadah aspirasi pekerja dan negosiasi dengan perusahaan. Dan yang keenam, hak perlindungan dari PHK sepihak. Misalnya ketika pekerja sedang sakit, menjalankan ibadah, menikah, atau hamil. Hak perusahaan terhadap karyawan. Selain memberikan hak kepada karyawan, perusahaan juga memiliki hak untuk mendapatkan hasil kerja terbaik, ide kreatif, kejujuran, kepedulian, serta integritas dan loyalitas dari pekerja. Sebagai kesimpulan, keadilan dalam bisnis hanya bisa tercapai jika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban di kedua belah pihak. Ketika karyawan dan perusahaan sama-sama menjalankan perannya secara adil,
tercipta lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.